Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Ahmad DJ Bonde, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 1, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, saya akan menceritakan sejarah Kerajaan Bolang Mongondo yang dipimpin oleh Raja Mokodoludut. Bolang Mongondo merupakan suatu daerah yang terletak di bagian utara Semenanjung Sulawesi. Daerah ini berbatasan dengan Minahasa sebelah utara, Timur Laut Bintauna, Bolang Uki, dan Gorontalo di sebelah baratnya. Dalam legenda menceritakan bahwa asal mula manusia Bolang Mongondo berasal dari sepasang suami istri, yaitu Gumulangit atau manusia yang turun dari langit, dan istrinya Tandeduata atau putri dari dewa. Turunan sepasang suami istri tersebut mulai berkembang dalam kurun waktu yang lama, sehingga menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang besar dan memerlukan pemukiman untuk mereka tinggal. Maka mulailah mereka berpikir untuk mencari pemukiman yang baru. Karena sudah berkembang menjadi banyak, anggota masyarakat turunan dari anak cucu Gumulangit dan Tandeduata ini mulailah mencari pemukiman yang baru dengan terlebih dahulu membentuk beberapa kelompok pencari pemukiman. Tiap kelompok dipimpin oleh seorang yang mempunyai kemampuan atau yang dianggap lebih kuat dari kalangan kelompok tersebut. Pemimpin-pemimpin yang kuat ini dinamakan dengan Bogani. Para Bogani inilah yang mulai merintis dan mencari pemukiman yang baru. Dan pemukiman itu dinamakan Totabuan. Menurut kisah lain, bahwa Budolangit sebagai asal keturunan, bahwa telur ini datangnya dari Salamati, yaitu putri Budolangit. Pada suatu hari, putri ini bermimpi ia digauli oleh seorang malaikat atau binayaan in malaikat. Selanjutnya putri ini hamil dan kemudian melahirkan kandungan yang berbentuk telur yang ia suruh buang, dan kemudian telur itu ditemukan oleh Bogani, Inali, dan Amali sewaktu mereka melihat seekor burung duduk menggeraminya. Setibanya di rumah, Inali dan Imali menyimpan telur tersebut dalam bakul dan diletakkan di dapur. Sampai 6 hari mereka lupa merebusnya, padahal sudah berkali-kali teringat, tetapi mereka lupa lagi. Pada hari ke-7, terjadilah angin ribut yang bergemuruh dan kilat yang memenuhi angkasa. Hujan lebat pun turun membanjiri. Terdengar suatu ledakan hebat, seperti suara meriam. Amali dan Inali pun amat terkejut dan khawatir. Angin pun bertiup berhari-hari, dan sementara itu orang banyak berdatangan di Bumbungon dari desa sekitar hingga dari pemukiman-pemukiman Mongondo yang dimana saja, bahkan dari pesisir utara. Jumlahnya pun ratusan orang dibawa para Bogani. Rumah pun diperiksa, dan mereka menemukan dalam bakul di atas para dapur keluarlah setelah selesai upacara pengangkatan Mokodoludut menjadi Punu, maka para Bogani sepakat membangun istana Punu Merantut pada sebuah batu besar dekat Sungai Tumpah. Bagi para Bogani, Mokodoludut lahir secara luar biasa, maka diberi gelar Punu Merantut, yaitu punggung tumpuk pimpinan tertinggi.
Kemudian dilaksanakan dengan kedudukan seorang raja. Sejak Mokodoludut menjadi Punung Morantut, maka turun-temurun pimpinan pemerintah tertinggi di Bolaang Mongondo haruslah putra mahkota atau anak Punung Morantut yang menjadi penerus kepemimpinan. Mokodoludut dan permaisurinya Bunia mempunyai 5 orang anak, yaitu Galanggong, Ginupit, Pondadat, Ginispanda, dan Yayung Bangkai. Berdasarkan sistem demokrasi, bagi para Bogani telah memilih Yayung Bangkai untuk menggantikan ayahnya Mokodoludut menjadi pimpinan tertinggi pemerintahan sebagai Punung Morantut. Yayung Bangkai kawin dengan seorang putri dari Buntalo bernama Silagondo. Sesudah Yayung Bangkai diangkat menjadi Punung Morantut, mereka tidak tinggal di Bumbungon, tetap di Gunung Babo, di tepi pantai utara Bolaang Mongondo. Yayung Bangkai berkuasa mulai tahun 1460 Masehi sampai tahun 1480 Masehi. Yayung Bangkai dan Silanggondo dianugerahi 3 orang anak, yaitu Kinalang atau Damopoli'i, Makaapo, Pinomuko, dan 1 putrinya Pinomuka. Rumah pun diperiksa. Mereka menemukan dalam bakul di atas para dapur, keluarlah dari pecahan telur tersebut seorang bayi lelaki. Setelah ketegangan atas peristiwa itu agak reda, datanglah para Bogani membuat kesepakatan, yakni menamakan anak itu Mokodoludut atau Gemuruh Bunyi, dan diakui anak itu sebagai Punu atau tuan atau raja dalam wilayah Bolaang Mongondo. Mereka menyatakan keturunan kita dari generasi ke generasi hendaknya setia dan tidak menentang pada keturunannya. Mereka patut dihormati, mematuhi perintahnya, dan barang siapa menentang padanya dan keturunan akan terkena kutuk. Khusus Totabuan, Dumoga sebagai cikal bakal kelahiran kerajaan Bolaang Mongondo dengan raja pertamanya, yaitu Raja Mokodoludut. Alkisah, para pendatang Dumoga mulai memasuki tempat-tempat bernama Mohak, Tabalinggot, Bumbungon, Dumoga Mointok, Sinio, dan Dumoga Meraben. Totabuan Dumoga berpusat di Bumbungon yang dipimpin oleh Bogani Amali dan istrinya Inali. Pada suatu hari, Inali dan Amali mencari ikan di sungai. Mereka menyusuri anak sungai Tabagomang atau sungai yang terbesar di Dumoga. Mulai dari muara, mereka berjalan ke hulu mata air. Setibanya di hulu, mereka belum mendapatkan ikan. Karena kelelahan, mereka duduk untuk istirahat. Sementara istirahat, mereka melihat di tengah semak-semak dan dahan-dahan sebuah sarang burung duduk. Dalam sarang itu, mereka menemukan biji telur lebih besar dari telur ayam. Mereka bergembira dan memperoleh telur tersebut untuk mereka membawanya pulang. Pada akhirnya, para Bogani menetapkan pula bahwa keturunan Mokodoludut dari generasi ke generasi berhak diberi hak untuk menjadi raja. Anak-anak raja disebut Abo, dan putri raja disebut Bua. Istri raja disebut Boki.
Keturunan mereka yang tidak jadi raja merupakan golongan kehomian lebih rendah dari anak-anak raja, dan terhadap para putri di gelaran bayi atau kakia. Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat para bogani dari seluruh Totabuan, maka dipilihlah Mukodoludud diangkat sebagai pimpinan tertinggi atau Punu sekitar pada tahun 1400 Masehi, dan Baunia menjadi permaisurinya. Upacara penobatan Mukodoludud dilaksanakan secara meriah dan diiringi berbagai macam kesenian bertempat di gunung yang disebut Burut in Mokotangon, yang berarti gunung tempat terdengarnya berbagai macam bunyi seni. Baik, itulah cerita singkat dari saya tentang sejarah kerajaan Bolang Mongondo yang dipimpin oleh Raja Mukodoludud. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah.